أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسبح ما في السماوات وما في الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبكم في الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita merasakan nikmat Allah. Kita syukuri dengan berzikir, dengan beribadah, memanfaatkan karunia Allah untuk ketaatan kepadanya. Alhamdulillah juga kita lah sampai kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 90 sampai. Kemudian kita berselawat, berkirim salam untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, jadikan salawat kami ini sebagai asbab kami bisa mencaliak Nabi, bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Selain Al-Quran, Qul, katakanlah, fi'il amar mukhatab untuk perintah kamu. Qul, kalau banyak, qulu. Kalau qul satu, katakanlah, berarti untuk Nabi Muhammad. Muhammad katakan. Sebenarnya walaupun perintahnya ke Nabi Muhammad, ada perintah yang walaupun disampaikan ke Nabi Muhammad, perintahnya untuk umum. Jadi walaupun disuruhnya ke Nabi Muhammad, atau ada perintah tu yang memang khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Tergantung konteks kajiannya. Katakan Muhammad, in kanat, in jika, kanat ada, lakum milik kalian, punya kalian, ad-daru kampung al-akhirah, kampung akhirat. Jika ada punya kalian kampung akhirat, indallah, di sisi Allah. Khalisatan, khalis itu kalau konsep ikhlas. Khalis itu artinya murni. Ayy ma'un khalis, ayy yang khalis itu ayy nak bercampur dengan apapun. Nak bercampur je gula, nak bercampur je kopi. Ayy murni. Murni min dunin nas. Min dari duna selain atau serendah manusia, selain manusia. Artinya kalau kalian punya kampung akhirat, memang sudah punya kapling di sarugo, di kampung akhirat, dan nanti dijamin akan senang bahagia di sisi Allah, dan tidak dimiliki oleh orang lain, hanya kalian saja. Masih tujuan pembicaraan, tujuan Nabi berbicara itu adalah kepada orang Bani Israel. Bani Israel, kalau kalian, jadi kalian itu Yahudi, itu Bani Israel. Jika kalian memanglah yakin masuk sarugo, kan ada kajian tafsir sebelumnya akan bahkan neraka pun la yamassanan nar. Nah, api saja nak akan masuk surga, nak masuk neraka, nak akan disentuh oleh api. Jadi nyo yakin masuk surga. Jadi kalau lah yakin memang masuk surga, lah punya di kampung akhirat lah do kapling awak tampe awak bahagia di surga. Kata Allah, kalau kalian memang sudah yakin,
Fatamannaul, fa maka tamanna, tamatu bercita-cita, berkeinginan, berangan-angan. Maka fatamannaul mauta, maka mintalah mati. Jikalau jaleh di akhirat, maka minta mati. In jika kuntum ada kalian shadiqin, benar. Shadiq itu benar. Kini kita lihat tafsir bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan potongan pendek ayat itu. Jadi kul in kanat yaqulullahu li nabi Muhammad. Nabi kata menurut Ibnu Abbas ini ayat Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad, qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ay ud'u bil mauti, berdoalah kepada Allah agar segera mati, minta mati baik. Ala ayyil fariqaini akdzab, ya mana biar tahu kalau kan berarti kan ada dua nuka. Nabi Muhammad berdakwah kepada Yahudi, udahlah ini agama kalian tuh harusnya ikut agama yang baru ini, yang sudah membenarkan agama kalian terdahulunya, dan Al-Quran kitabnya juga ada. Jadi yang benar itu agama yang Nabi Muhammad bawa, ikuti. Berarti kan ada dua kekuatan, kekuatan lama cek, yang baru cek. Kalau tidak yakin juga doh, kalau kalian yang yakin bana menurut kalian, maka kalian berdoalah kepada Allah supaya cepat mati. Supaya kalau mati bisa tahu tuh yang ayul fariqaini aktab, mana dari dua kelompok ini yang berbohong, yang dusta. Jadi kalau ribut-ribut di dunia, ikut yang betul. Makanya kesimpulannya besok akan ada hari perhitungan. Besok tahu asyara betul sana salah. Kalau dalam surah Sajadah tiap hari Jumat kita sebutnya, innallaha yafsilu inna rabbaka huwa yafsilu bainakum. Sesungguhnya Tuhan engkau, Rabb engkau nanti akan memisahkan, mentafsilkan. Faslun itu artikan kelas. Akan kelompok-kelompokan bainakum yaumal qiyamah fi makanu fihi yakhtalifun. Mana yang wak perselisihkan di dunia, kau besok jaleh tuh serinci-rincinya. Oh, kau yang salah kira. Oh, solat model kau yang salah, keliru wak sorry. Cara bawa doa yang betul kau model kau kira, ya, kau yang salah. Itu akan nanti. Nah, kalau memang benar fatamannawul mauta, maka minta mintalah untuk bil mauti. Fa'abau dzalika ala Rasulillah, maka mereka tidak mau. Jadi ditantang benar. Dalam fikih ada yang disebut dengan istilah mubahalah. Mubahalah kan misalnya wak batikai berdua, atau salah satu dizalimi, nanti orang yang menzalimi mengecek kita mubahalah. Kalau di Jawa ada sumpah pocong. Nah, kalau dewa anam adu di sini dewa sumpahan nama yang kalau mati yo mati ya, kalau memang yo batu embo duit, kalau salah apa mati embo yang lawan waktu mati duit awak, kalau batu awak duit sumpah model tu. Jadi hidup mati berani, kalau awak salah awak mati, tapi kalau embo bana aku yang mati, model itu sumpah mubahalah. Dalam Islam ada, secara fikih ada. Aku ayatnya dasar, di antara dasar yang mengecekkan model itu. Fatamannawul mauta. Iyo ndak muah ju percaya le dah. Ayo kita sumpah mubahalah. Kalau batu embo, ku mati. Ndak lumah ya kan. Ndak muah ya. Fa'abau dzalika ala Rasulillah. Mereka abaikan itu. Jadi gerogoknya ngadang ya, gerogok. Jadi dalam konsep agama fikih kita ada yang sistem mubahalah itu. Jadi memang kalau nak nak percaya boleh. Atau mungkin kezaliman lah merajalela, awak yang batu dianggap salah, yang salah tu yang didukung. Baca olehnya, ya udah sumpah itulah sumpah mubahalah.
Cuman penerapannya macam-macam, model pakai pocong kan itu menandakan keseriusan ya, dia awak bersedia mati gitu. Kalau lah mati awak kan tinggal dikuburin orang nih. Itu maksudnya kenapa disebut sumpah pocong. Jadi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin fas'alul mauta, maka mintalah kepada Allah kematian itu. Qala Ibnu Abbas, "Lau tamanna Yahudul mauta lamatau." Sekiranya memang orang Yahudi melakukannya, sungguh mereka pasti akan mati. Memang terbukti ya, Nabi gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditantang. Yaudah kalau nak percaya juga yang mau sampaikan kok, yang mau ajak ke yang betul kok, kita mau bahala. Kalau ayo mintalah mati, kau nampak tu mah betul enggak akan ada hidup setelah mati. Tapi tentu nak bisanya mengabarkan lebih dari in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Lau tamannaul mauta la syariqa ahaduhum biriqihi, maka sungguh akan meninggal. Lau annal yahudu tamannaul mauta lamatau, kata Nabi Muhammad SAW, sekiranya orang Yahudi ingin minta mati, sungguh mereka akan mati. La ra'au maqa'idahum minan nar, sungguh mereka akan melihat tempat duduk mereka di neraka. Jadi posisi mereka di neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan. Sekiranya adalah yang berani mubahalah janji sumpah mereka tadi itu, kalau aku bohong, aku meninggal. Kalau ambo betul, ambo hidup. Sebaliknya kalau aku yang benar, ambo mati. Kalau yang model tu, kata Nabi, sungguh la yajiduna ahlan. Kalau tidak pun mati, tidak akan mendapatkan keluarga lagi, wala malan, tidak juga punya harta. Sampai model tu. Walau qultu ara'aitaka law annahum ahabbul mauta hina qila lahum tamannawul mauta atarahum kanu mayyitina la wallahi ma kanu la yamutu walau tamannawul mauta wa ma kanu la yamut tamannawnahu. Bertanya para sahabat, sekiranya mereka benar-benar ingin mati, apakah mereka akan mati? Ya, bisa saja mereka mati. Walaupun mereka tidak mati, maka sungguh mereka tidak akan mau berangan-angan untuk mati. Jadi nak akan namu hanya ke mati. Kalau ingin lamu duit, atau ada yang niu awak aku lah namu. Ada nak niu awak niu, ya Allah besok aja lah ya Allah. Ada. Ada yang berani. Nak berani tu. Karena awak tahu si awak kan. Karena awak tahu si awak, tak berani awak main-main yang model dengan itu. La yatamannawnahu. Jadi tidak akan ada yang mau melakukannya. Begitupun orang Yahudi. Kalau memang betul kan awalnya in kanat lakumud darul akhirah. Kalau memang kalian punya kampung akhirat, memanglah yakin masuk surga. Logikanya cara Allah menyampaikan pendidikan melalui ayat kawa, kalau memang awaklah yakin ada pitih di tabungan awak, tabungannya 100 juta, kita ke pai ke Jakarta, tiba di Jakarta tu pitih kan ada di tabungan. Kalau memanglah yakin awak, kan cukup jual ATM saja nak, kan pai oleh, atau mungkinlah pai di Jakarta tu lah dulu rumah awak. Di Bali rumah sinan kan tinggal pagi juga tu nyala. Semua mudah tu lah di akhirat. Kalau memanglah yakin ada rumah di surga untuk awak, kan tinggal pagi juga tu nyala. Harusnya kematian pun tidak penghalang kan, tidak masalah dia mati pun ya matilah. Tapi kan orang Yahudi keyakinan khas saja. Karena apa? Kerajonya berbeda dengan ayangnya yakini. Bahkan sebagian diamalkan, sebagian nyetinggan gitu kajiannya. Cuma yang perlu dia atau yang kitab-kitab yang lama saja nyamalkan. Tapi Nabi dibunuh saja. Kecil beriman tapi Nabi disiksa juga.
Jadi kalau memang yakin, kalau secara logika, kalau kita lah punya, kita pasti akan mudah saja. Punya tiket, kita pasti naik pesawat kan. Kau tiket lah ada gitu. Itu lah yakin, Pak. Persyaratan yang lain untuk menaiki pesawat lah ada. Tentu nak camih oleh dah. Berarti kalau sekiranya masih camih juga berarti ndak yakin gitu dah. Hanya kecil-kecil otak saja nyolah punya rumah di Jakarta gitu. lah punya tiket. Kalau memang lah punya rumah di Jakarta, lah punya tiket untuk berangkat lah, ada punya keuangan yang cukup. Pastinya kan berangkat ke situ. Tapi tidak dilakukan kan? Walayatan. Ayat berikutnya walayatamanna. Jadi in kuntum sadiqin ay fi da'wakum fatamannawul al-anal mauta walam yata'arad haula lil mubahalah. Tidak ada yang mau melakukan itu. Karena apa? Ya hanya omongan saja. Kami kaum sarugo seranyo. Lai keturunan Bani Israel saja sarugo. Tapi disuruh mati tidak mau. Ya ini yakin gitu. Nah, fahadzal kalamu minhu awwaluhu hasan. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ungkapan seperti ini baik. Ya kalau itu secara logika masuk logika. Kalau Anda benar, ada rumah di surga, ada tempat di sisi Allah yang manusia tidak punya, hanya kalian saja yang punya. Ya udah, segera mati. Minta sama Allah, segera matikan. Kalau kalian jika kalian benar, jika sudah siap mati, maka lakukan gitu kan. Wa akhiruhu fihi nazar. Tapi ada nazar, ada pandangan lain. Wa dzalika annahu la tazharul hujjatu alaihim ala hadha ta'wil. Bahwa hujjah alasan dari hal ini, dari ungkapan ini dijelaskan. Innahu la yalzim min kaunihim ya'takiduna annahum sadiquna. Mereka tidak yakin dengan keimanan mereka. Yang apa yang mereka yakini itu mereka tidak sepenuhnya benar. Fi da'wahum annahum yatamannawna al-mauta. Mereka tidak ingin juga cepat mati. Mereka ingin lama mati. Itu bedanya orang. Kita iri juga sebenarnya. Kalau iri kepada orang berilmu kan mulia. Orang berangkat jihad di medan perang. Bedanya orang Islam berjihad, orang tidak Islam. Orang jihad, orang berperang, orang Islam berperang. Yang nyokaja itu bukan menang, tapi mati ya. Ini berperang untuk mati syahid. Kan untuk mati itu. Kalau itu sebaik mati. Kalau orang kafir berperang, coba supaya selamat kan. Tapi orang Muslim itu yang diberikan kepada kita janji yang pasti mati syahid, sarugo. Sehingga ketika angkat senjata yang terbayangnya itu sarugo. Jadi mencari musuh itu sarugo. Kaja penuh semangat, takut, gentar. Kalau lah mental kuat itu tuh melawan cari orang yang kuat bagak badan bentuk itu. Kematian itu yang mereka cari. Kalau karena pertolongan bagi mereka itu bantuan dari Allah. Hebat pun pasukan, kalau Allah tidak bantu, Allah nak buat kita menang, tidak menang. Jadi bagi tentara itu berperang itu bukan untuk kemenangan, tapi untuk mengejar syahid. Jadi mengejar kematian. Dan itu yang ditakuti oleh orang kafir. Inyo ingin bagaimana lama hidup. Fa innahu la mulazamah baina wujudis salah wa tamannal maut. Karena berbeda di sisi lain, itu yang pandangan yang lain. Di sisi lain, orang yang baik kalau benar-benar baik harusnya nyo ndak nio capek mati. Ya kini parang kan ada parang waktu. Jadi kalau ada orang baik itu jarang yang ingin capek mati, walaupun memang banyak awak temui orang baik, orang elok tuh agak lebih pendek umurnya daripada dan agak kerja nak kadok-kadok kalau tahu pak kadok-kadok. Kadang-kadang orang yang baik itu kadang sampai puluhan, 50-an. Tapi ada yang panjang tapi tidak semuanya. Nah, la yalzam
la mulazamah baina wujudis salah wa tamannal mauta. Antara orang baik ingin baik terus ada orang yang ingin mati, itu tidak selamanya orang yang baik kau ingin cepat mati. Sebab kata Nabi, kam min salihin la yatamannal maut. Betapa banyak orang baik tidak menginginkan capek mati. Bal yawaddu ayyu ammar liyazdada khairan. Tapi banyak orang yang baik ingin panjang usia, ya Allah tambahkan usia, panjangkan usia. Untuk apa? Agar bertambah juga kebaikan. Kan ya nak? Kalau semakin lama, kalau orang elok lama hidup, cik ada orang baik, kau orang yang biasa lah, standar atau yang tidak baik. Kalau umurnya sama-sama panjang, umur sama 60 lah, tentu tu berbeda pahala je dosa. Jadi semakin panjang orang elok kau hidupnya, semakin banyak amalannya. Makanya ada doa, Allahumma ja'alil hayata, ya Allah jadikan kehidupan kami ini ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, hidup kami kau ya Allah tambahkan untuk tambahlah kebaikan. Sekiranya pun besoklah datang kematian tu, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu sebagai berhentinya kami berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat keburukan. Jadi kalau hidup bertambah elok, kalau meninggal berarti Allah inginkan kita berhenti berbuat salah. Jadi kalau orang mati itu tidak berbuat apa-apa lah, berhenti berbuat. Jadi kalau ya Allah panjangkan umur untuk banyak kebaikan, kalaulah memang datang waktunya, jadikan kematian itu penutup kesempatan berbuat salah. Jadi orang yang baik tidak selamanya ingin capek mati. Karena apa? Ingin panjang umur. Makanya ada salah satu guru besar di UIN, ya Allah ingin panjang umur ya Allah sampai 100 tahun. Untuk ada tanya, untuk ada guru supaya mau bisa mendoakan orang tua, bo. Terus panjang umurnya supaya bisa mendoakan orang tua. Kan panjang lo bisa banyak lama lo mendoakan orang tua. Karena orang tuanya sejak ketik lah meninggal. Model tu. Jadi wakam min salih, orang yang saleh la yatamannal mauta, nak ingin cepat mati. Jadi bal yawaddu, bahkan ingin panjang usianya, wa tartafi' darajatah. Ketika banyak kebaikan semakin tinggi derajatnya fil jannati, di surga. Kama jaa fil hadis, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, siapa yang panjang usianya dan banyak baik amalnya. Jadi ingin menjadi yang baik, jangan capek-capek minta mati. Supaya banyak kebaikannya. Tapi kalau sekiranya lah datang, minimal kematian menghapus kesempatan kita untuk berbuat salah. Jadi walahum ma'adzalika ay yaqulu ala hadza fa ha antum yalzamukum wa hadza kullu innama ta'taqiduna ayyuhal muslimun annakum ashabul jannah wa antum la tatamannawul fi hali sihhatil mauta fa kaifa taltazimuna bima la yalzimukum wa hadza kulluhu innama nasha' min tafsiril ayah hadzal ma'na. Jadi ingin mati jika sudah siap surga, memang yakinlah masuk surga, kata Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, maka mintalah mati. Tapi mereka tidak akan mungkin. Kita pun baik pun awak, elok pun awak, maka mintalah supaya panjang usia, panjang umur. Biar apa? Biar bertambahlah kebaikan. Karena kita tidak tahu orang yang besok, saya orang yang soleh-soleh itu, para wali-wali Allah itu pun menyesal. Coba apa? Kok tahulah model kau di surga, sebab apa yang awak karajuan di dunia, mungkin dia lah balik ke dunia, nyuisi 24 jam sehari kau dengan ibadah saja. Semoga Allah perkenankan kita menjadi orang-orang yang baik dan ya minimal kita bisalah sama-sama Nabi di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.
Itulah di antara makna yang bisa kita petik dari surah Al-Baqarah ayat 90 sampai. Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah. Katakan kepada orang Yahudi itu, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kalaulah kalian memang punya kampung akhirat yang manusia tidak memilikinya, khalisah, murni punya kalian saja, orang yang lain kau tidak masuk surga, doa wajahnya min dunin nas fatamannaul mauta, ayo sekarang minta mati, segeralah mati, biar tahu betul nak memang kalian dah punya di sana. Tapi orang yang Yahudi tidak mau mati, takut mati. Ya semua kita takut mati sebab apa? Kita tahu bahwa diri awak. Minimal dia terhenti berbuat kebaikan. Kalau orang lah mati tidak bisa baik oleh dah. Tapi kalaupun lah datang, minimal bagi kita panjang usia kau memperbanyak amal. Karena kata Nabi, siapa yang khairukum, yang terbaik adalah man tala umruhu, panjang usianya, tapi dan wahasuna amalu, amalnya lagi baik. Semoga kita diperkenankan oleh Allah yang memiliki panjang usia dan memiliki amal yang terbaik. Di akhir kita memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, ampunkan dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, rahmati mereka, pertemukan kami dengan mereka di surga firdaus-Mu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, beri kami kesempatan untuk terus berbakti kepada mereka, sehatkan mereka husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inal hisab. Allahumma khtim amalana wa ajalana wa umurana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.